Oke, mungkin ini kayak terlihat alay atau gimana ya. Karena gini, aku pun baru ngerti di akhir-akhir ini. Maksudnya aku taunya di usia 20-an lah gitu ya. Karena sebelumnya juga nggak tahu apa itu tentang secure, apa itu tentang mental health, apa itu tentang self love gitu. Cuman di usia 20-an aku tuh jadi tahu rupanya kayak gini tuh kayak gini. Maksudnya kayak ada istilah-istilah itu gitu kan, ketika kita berpikir yang enggak dan menjadikan kita rasa cemas adalah overthinking. Terus kita itu harus peduli dengan diri kita sendiri, istilahnya self love. Jadi yang mau aku bahas di sini adalah tentang self love lah. Itu penting sih sebenarnya. Ya oke lah, ini bahasan anak 20-an gitu kan, tapi kenapa self love itu penting? Bagiku self love itu adalah salah satu cara gimana kita menghargai diri kita sendiri. Ya kalau dipikir-pikir ya juga ya gitu. Selama ini kayak kita luput aja dari hal itu, kayak ya udah hidup itu mengalir nih segala macem. Lebihnya sih kayak nggak peduli dengan omongan orang sih. Dulu aku pikir kayak ketika direndahin, ketika kayak dipandang sebelah mata, ataupun ketika diacuhkan lah gitu, ketika ada orang yang nggak menghargai diri kita, terus ya udah cuek aja gitu. Maksudnya tidak berpikir untuk orang nyuekin kita, dan kita berpikir ya bebas, tidaknya aku menghargai diriku sendiri. Enggak, narasi-narasi itu nggak ada gitu. Justru yang ada kayak ya udah gitu, kalau nggak suka ya udah gitu, cabut aja gitu. Terus kalau nggak menghargai aku ya udah mau gimana gitu. Pokoknya nggak ada istilah kalau kau nggak menghargai aku ya nggak masalah, setidaknya aku menghargai diriku sendiri. Enggak, dulu kayak lebih kecuek aja sih. Cuman yang aku herankan kenapa sekarang kayak kita butuh validasi untuk diri kita sendiri, lebih ke menghargai diri kita sendiri dengan membunyikan narasi tersebut. Menurutku itu nggak salah gitu. Jadi kayak kita lebih mendapatkan suatu wawasan baru aja ketika kita mulai nggak terkontrol, mulai kita ngerasakan suatu hal yang struggle lebih mendalam ketika ada seseorang yang merendahkan ataupun nggak menghargai kita gitu. Jadi kayak kita lebih tahu harus apa dan gimana kita melakukannya. Kayaknya secuek-cueknya kita juga bakalan kepikiran gitu, self love-nya kita juga bakalan kepikiran. Tapi paling tidak, setidaknya kita udah mendapatkan suatu materi, udah mendapatkan suatu wawasan tentang kondisi tersebut gitu. Kayak oke, berarti menghargai diri sendiri itu se-powerful ini gitu, yang dulunya kita nggak tahu kan gimana caranya dan apa itu gitu. Nah itu jadi ya penting. Kita harus sadar jika di dunia kita ini ya sama sih, kita harus sadar jika di dunia ini kita nggak punya kendali untuk membuat semua orang menghargai kita. Kita juga harus sadar bahwa di dunia ini sejujurnya nggak ada yang benar-benar peduli sih sama kita. Oke, mungkin agak sedikit ini ya, keriki gitu kalau misalnya bahwa di dunia ini sejujurnya nggak ada orang yang benar-benar peduli sama kita. Lantas kenapa aku buat podcast ini gitu? Aku buat ini untuk ini sih, kayak mau bilang sama teman-teman di luar sana kayak ya bukan kau aja yang ngalamin ini gitu. Ya aku juga, dan semua manusia juga mengalami fase ini. Ya setidaknya kayak kau nggak sendiri di sana gitu. Ini cuman tentang fase gitu. Ya mungkin nanti beberapa tahun ke depan kita akan reuni lagi di sini. Kayak ya aku pernah
ngalamin ini dan cara cabutku adalah seperti ini. Sekarang aku udah mulai oke gitu. Terus kayak ya lebih aware ke diriku sendiri, dan ketika ada orang yang mengalami yang hal sama, aku juga siap menjadi pendengarnya gitu. Ya awalnya aku salah satu alasan buat ini kayak gitu sih, lebih ke menjadi pendengar kawan-kawanku yang pada saat itu mengalami hal-hal struggle yang bahkan dia bilang aku tuh ngerasa kesepian, nggak ada kawan untuk ngobrol. Kayak ketika dia lagi stuck lah gitu. Jadi kayak sepenting itu gitu. Maksudnya kayak separah itu orang ketika dia lagi struggle gitu. Nah disitu aku mikir kayak oke, aku harus buat kayak gini supaya untuk menyampaikan dia nggak ngerasa sendiri aja sih gitu. Nah itu jadi ya back to topic lah ya tentang self love ini. Jadi tadi kita udah bilang di dunia ini sejujurnya nggak ada yang benar-benar peduli. Jadi ya kita harus peduli kepada diri kita sendiri, karena kalau bukan kita ya siapa lagi, ya kan? Jika bukan diri kita sendiri yang mampu peduli, siapa coba? Nggak ada. Kita nggak bisa bergantung kepada siapapun. Ya mungkin podcast ini cuma bisa menjadi pendengar, bisa menjadi teman ngobrolmu gitu, dan kau mendengarkan ceritaku gitu. Tapi ya ujung-ujungnya memang kita sendiri yang harus berbenah dari hal-hal itu. Toh nggak mungkin kita berharap banyak pada orang toh kita nggak mungkin berharap banyak kepada orang di luar sana untuk selalu melakukan semua itu kepada kita, untuk melakukan semua hal lah yang kita mau gitu. Kayak nggak mungkin aja gitu. Ya kita putar balikan fakta, jika kita yang digitukan kepada orang, kita mau atau enggak gitu. Enggak kan? Beda halnya dengan bekerja. Maksudnya kayak ya dengan bekerja kita mau, tapi kan ada feedbacknya, ada benefitnya gitu. Kalau ini enggak. Jadi kita butuh dihargai tentu, tapi kita nggak bisa berharap banyak kepada orang lain. Makanya kayak ini bolak-balik aku bilang self love itu penting agar kita bisa dihargai, setidaknya hal itu dilakukan oleh diri kita sendiri. Oke, mungkin terlalu ironis jika orang lain tidak menghargai kita, namun kita sendiri pun ikut melakukannya. Berarti kayak ketika orang lain gak menghargai kita, terus kita ngobrol diacuhkan, segala macam, kita punya ide juga dipandang sebelah mata dengan orang-orang lain yang kayak itu gak mau menerima kita, ditambah diri kita yang gak mau menerima juga, ya mau kemana lagi gitu larinya. Kayak ngerasa wah nggak ada rumah bagi diri sendiri. Jadi kayak ngerasa aneh aja gitu. Jadi ya semua orang boleh nggak menghargai ini dalam konotasi positif ya. Semua orang boleh membantah ide kita, semua orang boleh nggak menghargai, karena itu ya salah satu hal yang di luar kontrol kita. Tapi pastikan diri kita sendiri mampu untuk menghargai itu dan berdamai dengan rasa sakit itu. Ya memang nggak mudah untuk menerima kenyataan yang nggak kita mau, tapi setidaknya itu yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, untuk menjadi lebih baik lagi pada saat ini, untuk mengontrol diri kita supaya nggak awkward, supaya nggak resah aja gitu. Karena sejujurnya yang mampu kita lakukan untuk hal-hal tersebut, untuk hal-hal yang kadang nggak menghargai kita, yang bisa kita lakukan adalah kita dengan seberusaha mungkin untuk menghargai diri kita. Jadi belajarlah untuk melakukan hal-hal baik untuk diri kita sendiri. Setidaknya salah satu hal baik itu adalah kita mampu menghargai diri kita sendiri. Karena kayak
jika kita berhasil untuk menghargai diri kita sendiri, kita dengan mudah untuk melakukan hal tersebut kepada orang lain. Dan kita juga nggak butuh feedbacknya dari orang itu gitu, harus apa dan gimana. Setidaknya kita merasakan kalau dirimu nggak dihargai itu gimana perasaannya gitu. Jadi ya kita jadi tahu harus apa, dan kau juga tahu kalau misalnya kau menghargai seseorang itu bakalan gimana. Jadi ya berbuat baik aja sih kepada sesama, karena ya itu tugas kita. Masalah dia mau membalas atau enggak ya kayaknya itu bukan persoalan kita gitu, itu persoalan si orang tersebut kepada Tuhan. Ya, lakukan hal sebaik mungkin kepada rekan dan jadi orang baik aja sih. Panjang umur untuk orang-orang baik. Oke, mungkin itu aja sih di podcast Monopolitani Amerta. Sekian dari aku, dan selamat bertumbuh bersama. Gokil.